Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Herberto Aprimal Ratu dengan NIM 2019012016. Program Studi Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mesin bubut. Yang pertama, apa yang dimaksud mesin bubut yang mencakupi fungsi dan karakteristik benda yang dikerjakan. Mesin bubut adalah salah satu mesin perkakas yang difungsikan untuk pemotongan benda-benda kerja dengan cara membuat sayatan, di mana pahat sebagai pemotong tersebut bergerak secara translasi juga sejajar pada suatu titik dari benda yang dibubut tersebut. 2. Jelaskan bagian-bagian mesin bubut dan fungsinya. Bagian utama mesin bubut yang pertama, headstock atau kepala tetap. Kepala tetap berfungsi sebagai penyangga poros dan poros ini digunakan sebagai penggerak spindle. Selain itu, poros utama di headstock juga difungsikan sebagai dudukan roda gigi dan mengatur kecepatan putaran sesuai keinginan. Tapi, fungsi rangka roda gigi tersebut adalah sebagai penerus utama dari motor ke putaran spindle. Yang kedua, tali stok atau kepala lepas. Bagian utama kedua adalah kepala lepas ada di sebelah kanan dan terpasang pada meja atau alas. Fungsi tali stok adalah sebagai tempat pemasang senter untuk penumpu ujung benda kerja, juga berfungsi sebagai dudukan penjepit mata bor ketika mengebor. Kepala lepas tersebut mudah untuk digerakkan, digeser sesuai meja mesin, kemudian dikencangkan dengan tuas pengencang dengan perantara mur dan baut. Ketika melakukan pembubutan yang konis, tali stok mudah digerakkan, melintang, maju dan mundur. Yang ketiga, alas mesin atau bed. Bed atau alas mesin adalah sebagai pendukung serta lintasan eretan serta kepala lepas. Kehalusan pada permukaan alas mesin dan rata bisa membuat pekerjaan membubut lebih sempurna. 4. Support atau eretan berfungsi sebagai penghantar pahat sepanjang alas mesin bubut yang digunakan, dan eretan sendiri terdapat 3 jenis, yang diantaranya 1. Eretan bawah yang berjalan sepanjang alas mesin. 2. Eretan lintang yang bergerak tegak lurus terhadap alas mesin. Yang ketiga, eretan atas yang berfungsi sebagai penjepit pahat bubut. Eretan atas ini juga dapat untuk diputar ke kanan dan ke kiri, atau dapat digerakkan secara manual maupun otomatis. 3. Jelaskan proses pengerjaan produk di mesin bubut atau produk bebas. Cara membuat lurus pada suatu produk menggunakan mesin bubut manual. Yang pertama, membuat alur. Jenis pekerjaan membuat alur adalah proses pembuatan dengan tujuan untuk membuat celah dengan lebar dan kedalaman tertentu pada benda kerja. Proses membuat alur menggunakan pahat yang khusus untuk digunakan membuat alur karena memiliki ukuran sudut dan geometri khusus. Pembuatan alur pada umumnya bertujuan untuk membuat sisi pembebas. Untuk proses membuat ulir dengan menggunakan mesin bubut, atau dapat juga untuk membuat tempat pemasangan senap ring. Pembuatan alur dapat digunakan pada diameter benda kerja, bagian luar maupun bagian dalam sesuai dengan kebutuhan. Bentuk pahat alur ada beberapa macam, yaitu bentuk lurus, bengkok, berjenjangan ke kanan atau ke kiri. Disesuaikan dengan kebutuhan. Secara lebih terperinci, pahat alur yaitu alur sudut, alur lebar, alur sempit, alur akhir, ulir, dan alur tusuk. Berikut memotong benda kerja. Jenis pekerjaan pembubutan yang berupa memotong benda kerja pada mesin bubut menggunakan pahat pengalur dengan sisi penyayat yang dibubut ramping dengan kemiringan sudut tertentu. Gerakan pahat pada langkah pemotongan benda kerja ini mirip dengan gerakan pada pembuatan fasing, yaitu sisi sayat pahat bergerak menuju sumbu benda kerja. Tujuan dari sisi sayat dibentuk miring adalah untuk mempermudah jalannya pahat pada arah melintang benda kerja. Sedangkan tujuan pahat dibuat ramping adalah agar pahat dapat masuk pada celah yang dihasilkan dan tidak menyebabkan pahat terjepit.
Proses pemotongan ini sebaiknya menggunakan laju penyayat yang relatif rendah agar benda kerja tetap dapat berputar stabil dan sebagai optimalisasi kinerja mesin bubut. Selain itu, penggunaan cairan pendingin juga sangat disarankan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi panas yang timbul akibat gerakan pahat dan benda kerja yang terus-menerus. Namun demikian, pemotongan benda kerja pada mesin ini jarang dilakukan. Hal ini dikarenakan pahat pemotong yang digunakan untuk memotong akan mudah patah. Yang berikut, mengebor atau drilling. Pembuatan drilling yaitu jenis pekerjaan pembuatan dengan menggunakan alat potong yang berupa mata bor atau drill. Untuk pembuatan lubang pada benda kerja, pekerjaan ini biasanya dilakukan sebagai langkah awal pada saat akan melakukan pekerjaan boring atau membuat diameter dalam. Mata bor dipasang pada dudukan yang tersedia pada senter kepala lepas. Selanjutnya digerakkan maju atau langkah pemakanan sama dengan kedalaman lubang menggunakan roda pemutar eratan yang ada pada senter kepala lepas. Sebelum pengeboran dilakukan dengan menggunakan mata bor, maka sebaiknya pada penampangan benda kerja dibuat lubang awalan. Pembuatan lubang awalan menggunakan senter bor, terutama untuk pengerjaan pengeboran dengan diameter lubang yang relatif besar. Selain itu, disarankan agar permukaan penampang benda kerja dibubut facing terlebih dahulu sebelum pengeboran. Hal ini dimaksudnya agar pengukuran kedalaman lubang bor yang dibuat dalam lebih persis dengan menggunakan referensi dari ujung sisi permukaan hasil bubut facing tersebut. Berikut jenis pekerjaan pembubutan diameter dalam. Proses kerja pembubutan diameter dalam pada dasarnya sama dengan membubut rata, namun dilakukan pada bagian dalam diameter benda kerja yang sebelumnya sudah dilubang menggunakan mata bor. Pembubutan jenis ini banyak digunakan untuk keperluan memperbesar lubang benda kerja. Alat pemotong yang digunakan adalah pahat bubut dalam. 4. Apa yang dimaksud mesin milling atau mencakupi fungsi dan karakteristik benda yang dikerjakan? Mesin milling adalah mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar. Pisau mesin milling dipasang pada sumbu atau arbor mesin yang didukung dengan alat pendukung arbor. Pisau tersebut akan terus berputar apabila arbor mesin diputar oleh motor listrik. Agar sesuai dengan kebutuhan gerakan, banyaknya putaran arbor dapat diatur oleh operator mesin milling. 5. Jelaskan bagian-bagian mesin milling dan fungsinya. Bagian utama mesin milling dan fungsinya. Yang pertama, kolom atau benda mesin merupakan penopang atau tempat kedudukan bagian-bagian mesin seperti legend, spindle, lutut, tuas-tuas, dan merupakan rumah dari roda gigi, roda transmisi, motor penggerak beserta puli-pulinya. 2. Spindle. Spindle merupakan proses utama mesin yang berfungsi untuk memutar arbor beserta pisau mesin milling. Arbor merupakan tempat kedudukan pisau mesin milling. Arbor dipasangkan pada spindle mesin sehingga bila spindle berputar maka arbor akan ikut berputar pula. Pada mesin fries mendatar, arbor memiliki bentuk batang bulat yang sepanjang badannya terdapat alur pasak. Arbor jenis 4. Legend pada mesin milling mendatar memiliki fungsi sebagai penyokong arbor. Legend ini ditempatkan pada bagian atas dari kolom atau badan mesin. Bagian bawah legend ini memiliki alur berbentuk ekor burung atau dovetail yang sesuai dengan bentuk alur ekor burung pada kolom mesin dan penopang arbor atau arbor brake. 5. Meja mesin fries merupakan tempat di mana benda kerja dan di fries. Penempatan benda kerja pada meja dilakukan dengan menggunakan peralatan menjepit atau penegak benda kerja seperti ragum, klem, kepala bagian, dan kepala lepas. Dilihat dari konstruksinya, meja mesin fries mempunyai bentuk persegi panjang dengan alur-alur T pada bagian permukaannya. Akur alur T ini merupakan tempat kedudukan baut-baut yang digunakan untuk mengikat ragum, klem, kepala bagian atau kepala lepas.
Yang keenam, sadel. Sadel atau dudukan meja merupakan tempat meja bertumpu. Pada bagian bawah dari sadel terdapat alur bentuk ekor burung yang dipasangkan secara pas dengan alur ekor burung pada bagian. Pada dasarnya, menggerak sadel ini berarti juga menggerakkan meja dalam arah melintang karena bagian bawah meja ditumpu oleh sadel, sehingga kalau sadel digerakkan maka meja juga akan ikut bergerak. Sadel dapat dikunci terhadap lutut sehingga sadel tidak berubah posisinya sewaktu dilakukan pengevariasian benda kerja. 7. Lutut. Lutut atau knee merupakan tempat kedudukan sadel, di mana lutut ini dipotong oleh kolom mesin dan batang pengangkat. Lutut dapat digerakkan secara vertikal naik atau turun dengan cara memutarkan engkolnya. 8. Alas atau bed. Alas mesin merupakan bagian terbawah dari mesin dan tempat bertumpu komponen-komponen utama mesin Fries seperti kolom beserta legend dan spindle, lutut beserta sadel dan mejanya. Selain itu, alas memiliki suatu rongga atau ruang yang merupakan tempat menampung cairan pendingin. 6. Jelaskan proses pengerjaan produk di mesin milling atau produk bebas. Proses pengerjaan produk pada mesin milling. Yang pertama, fries peripheral. Proses fries ini disebut juga slab milling. Permukaan yang di fries dihasilkan oleh gigi pahat yang terletak pada permukaan luar badan alat potongannya. Sumbu dari putaran pahat biasanya pada bidang yang sejajar dengan permukaan benda kerja yang disayat. 2. Fries muka. Pada fries muka, pahat dipasang pada spindle yang memiliki sumbu putar tegak lurus terhadap permukaan benda kerja. Permukaan hasil proses fries dihasilkan dari hasil penyayatan oleh ujung dan selubung pahat. Yang ketiga, fries jari. Pahat pada proses fries jari biasanya berputar pada sumbu yang tegak lurus permukaan benda kerja. Pahat dapat digerakkan menyudut untuk menghasilkan permukaan menyudut. Gigi potong pada pahat terletak pada selubung pahat dan ujung badan pahat. Sekian dulu penjelasan saya tentang mesin bubut. Terima kasih, salam dan bahagia.